Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 11. Akibat perjanjian Bungaya antara VOC dan Sultan Hasanuddin pada tanggal 18 November 1667 adalah A. Gua harus mengakui hak monopoli VOC atas perdagangan rempah-rempah di Makassar. B. Kerajaan Buni diakui sebagai negara berdaulat yang terpisah dari kerajaan Goa. C. Semua bangsa Eropa tidak diperbolehkan mendirikan koloni di wilayah Goa. D. VOC tidak harus membayar biaya perang yang merugikan pihak Goa dan Buni. E. VOC diizinkan membangun benteng-benteng pertahanan di wilayah Goa dan Buni. Sebenarnya kita perhatikan A sampai ini benar. Namun kita harus mencari jawaban yang paling tepat. Nah, dampak langsung dari perjanjian Bungaya di Makassar adalah apa? Nah, yaitu keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan itu terlaksana. Jadi A. Gua harus mengakui hak monopoli VOC atas perdagangan rempah-rempah di Makassar. Di samping yang lain hampir benar juga. Jadi nomor 11 itu A ya. Jadi VOC bisa dengan leluasa memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, dan ini dampak yang lain, para pelaut Goa Makassar meninggalkan perairan ini, bahkan banyak yang bergabung dengan kerajaan Mataram di Jawa. Oke guys, nomor 11 jawabnya A. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 12. Ideologi yang dipraktikkan pada masa kekuasaan Raffles di Nusantara adalah Raffles atau Thomas Stamford Raffles berkuasa 1811 sampai 1816. Nah, pada masa Raffles berkuasa dari kepemimpinan Jansen Belanda, di sana Belanda masih menerapkan sistem kerja paksa dan penyerahan wajib. Nah, ini dihapus, kerja paksa ini, penyerahan wajib dihapus oleh Raffles. Kemudian rakyat berikan keleluasaan untuk berusaha. Kemudian rakyat harus menyewa tanah. Nah, maka ideologi yang dijalankan Raffles yang paling kelihatan adalah liberalismenya ini. Nah, tapi ada bentuk usaha di sana. Maka Raffles juga menjalankan taktik apa? Kapitalisme, yaitu dengan modal-modal. Jadi nomor 12 jawabnya adalah C. Liberalisme dan kapitalisme. Itu yang dijalankan oleh Raffles di Nusantara. Maka apa yang dilakukan Raffles dikenal dengan sistem liberal di Indonesia atau di Nusantara saat itu. Jadi jawabnya C ya. Oke, nomor berikutnya. Pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan VOC disebabkan oleh beberapa alasan di bawah ini, kecuali A. VOC mengeluarkan biaya besar untuk perang menghadapi perlawanan rakyat di Nusantara. B. Praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC. C. Ekspansi teritorial yang semakin luas tetapi keuntungan dagang menurun. D. Persaingan dengan kongsi dagang yang lain, terutama EIC dari Inggris. E. Mata uang VOC mengalami deflasi yang besar. Nah, dari jawaban A sampai E ini hampir semuanya benar. Ada satu yang salah. A, B, C, D ini benar semua ini, terutama masalah korupsi ini, kalah bersaing ini. Jadi VOC jatuh bukan karena deflasi keuangan. Yang salah adalah yang E, yaitu apa? Mata uang VOC mengalami deflasi yang besar, tidak terjadi saat itu. Nah, jadi 13 jawabnya E. Gitu guys. Nomor berikutnya. Nomor 14. Keunggulan Portugis dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain dalam petualangannya ke Asia Tenggara tercermin dalam A. Sistem sosial, B. Strategi perangnya, C. Birokrasinya, D. Sistem perdagangannya, E. Teknologi perkapalannya. Kita tahu Portugis dan Spanyol adalah pelopor penjelajahan samudera. Nah, kaitannya dengan ini apa? Pasti
teknologi perkapalannya. Kalau A sampai D, yang lain pun juga pintar, tapi perkapalan mereka lebih unggul, baik Portugis maupun Spanyol. Jadi nomor 14 jawabnya adalah E. Oke, nomor 15. Tujuan Gubernur Jenderal Jan Pieter Soen Koen memindahkan markas besar VOC dari Maluku ke Jayakarta pada tahun 1619 adalah A. Letak Jayakarta lebih dekat dengan Belanda dibandingkan dengan Maluku. B. Wilayah Jakarta lebih luas dibandingkan dengan Maluku. C. Iklim Jayakarta lebih cocok untuk orang Belanda dibandingkan dengan Maluku. D. Penduduk Jayakarta lebih mudah diajak bekerja sama dibandingkan dengan penduduk Maluku. E. Letak Jayakarta strategis untuk menguasai wilayah Nusantara. Oke. J.P. Koen ini seorang tokoh peletak dasar kolonialisme Belanda di Indonesia ya. Bahkan dia 2 kali sebagai Gubernur Jenderal VOC ya. Dia memisahkan markas besar dari Maluku ke Jayakarta. Alasannya apa? Pasti alasan strategis dan alasan bisnis yang tepat. Nah, mengapa dari Maluku dipindahkan ke Batavia atau Jayakarta? Ini berkaitan dengan bisnis dan berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Karena apa? E. Letak Jayakarta strategis untuk menguasai wilayah Nusantara. Dari Batavia atau Jayakarta ini, VOC bisa mengawasi Indonesia sebelah barat dan bisa mengawasi Indonesia sebelah timur. Jadi nomor 15 jawabnya E. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 16 ini ya. VOC dalam upayanya memecah belah bangsa Indonesia seringkali ikut campur dalam urusan kerajaan di Nusantara, sehingga menimbulkan perselisihan antara anggota kerajaan seperti yang terjadi dalam, ini hanya dihapus ya, A. Perang Diponegoro, B. Perang Padri, C. Perselisihan Sultan Agung dan Sultan Haji di Banten. Ini Sultan Ageng maksudnya ini ya, kalau di Banten bukan Agung, di Banten Sultan Ageng Tirtayoso. D. Puputan Margarana di Bali. E. Perselisihan antara Sultan Hadiwijoyo dan ini bukan Sultan ini, tapi Suto, Sutawijaya di Pajang. Oke guys, kita kupas satu persatu. VOC ini berkuasa atau menjalankan penjajahan di Indonesia tahun 1602 sampai 1799. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal ini, mana yang tahun setelah 1799 ini? Diponegoro 1825, 1830. Berarti Diponegoro bukan. Perang Padri 1821, 1837 bukan. Perselisihan antara Sultan Hadiwijoyo dan Sutawijaya sebelum 1602. Nah, ini 1500-an berapa atau 1400-an ini. Puputan Margarana setelah 1799. Nah, jadi perselisihan yang diadu domba oleh VOC adalah perselisihan bapak dan anak, yaitu Sultan Ageng, ini Ageng Tirtayoso, dan Sultan Haji di Banten. Jadi jawabnya C, gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya. Nomor 17. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, gerakan sosial di pedesaan melawan pemerintah kolonial skalanya sempit dan waktunya singkat. Namun ada satu gerakan di Blora Selatan yang gerakannya sampai sekarang masih ada. Gerakan itu dikenal dengan sebutan A. Gerakan Ratu Adil, B. Gerakan Mesianistis, C. Gerakan Samin, D. Gerakan Petani, E. Gerakan Ulama. Kita fokuskan, kita persempit persoalan kita di Blora Selatan. Nah, awal abad 20 dan akhir abad 19 ini memang gerakan sosial di pedesaan menguat. Nah, gerakan itu ada gerakan Ratu Adil atau Mesianistis, yaitu Imam Mahdi ini ya. Nah, ini kebanyakan dipimpin oleh ulama atau tokoh-tokoh di pedesaan, petani atau ulama. Nah, gerakan yang terjadi di Blora Selatan ini dikenal dengan gerakan
Samin. Nah, gerakan kok dikatakan gerakan Samin? Gerakan ini dipimpin oleh Mbah Samin Surantiko ya. Mbah Samin Surantika ini. Nah, Mbah Samin Surantika ini melakukan gerakan untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda dengan teknik gerakan, dasar gerakannya yang disebut dengan ngelmu Nabi Adam. Tapi ketika ditanya, Mbah Samin ini bukan suatu gerakan ulama atau gerakan keagamaan, bukan. Tapi hanya para petani yang tidak mau mengakui atau tidak mau membayar pajak yang diberlakukan oleh Belanda. Ya, dan sampai sekarang gerakan Samin ini masih ada. Bahkan pengikutnya sampai wilayah Ngawi ini. Nah, gerakan ini merupakan gerakan moral, yaitu gerakan tanpa kekerasan. Dan akhirnya Belanda menangkap Mbah Samin Surantika ini dan kemudian diasingkan di daerah Padang. Ini ya. Iki ya. Jadi nomor 17 zabnya C. Nomor berikutnya nomor 18. Perlawanan berikut ini merupakan perlawanan terhadap VOC kecuali. Nah ini kembali VOC 1602 sampai 1799. Nah, berarti ini masa VOC, ini VOC, ini VOC. Nah ini juga VOC. Berarti yang bukan adalah di perlawanan Diponegoro ini. Ini 1825 sampai 1830. Udah sekali kan? Nah, ini nomor 18 jawabnya D. Lanjut nomor berikutnya. Tokoh Belanda yang dikirim untuk menyelidiki kelemahan rakyat Aceh adalah nomor 19 ini. Nah, A. Jenderal Van Swieten, B. Jenderal Van Hertz, C. Senang huru-gurunya, ini O ya huru-gurunya, D. Jenderal de Kock, E. J.P. Koon. Latar belakangnya, jadi ketika Aceh sulit untuk ditaklukkan oleh pemerintah Belanda, pemerintah kolonial mencari kelemahan rakyat Aceh secara sosiologis. Nah, akhirnya didatanglah ahli kemasyarakatan dari Belanda, yaitu siapa? Senok guru-gurunya ini, langsung saja ya, yang kemudian menyamar sebagai orang Turki menggunakan nama ini, Abdul Ghaffar. Nah, dia menyelidiki tentang seluk-beluk rakyat Aceh sampai kelemahan yang ada di Aceh. Nah, Abdul Ghaffar ini, nah akhirnya dia sampai mengarang buku namanya The Acehist ini. Akhirnya diketahuilah kelemahan orang Aceh, di mana orang Aceh semuanya tergantung pada ulama dan para bangsawan. Nah, jadi nomor 19 jawabnya C ya dek ya, Senok huru-gurunya. Sekarang kita lanjutkan nomor 20. Perlawanan Sisingamangaraja ke-12 1878 sampai 1907 berlangsung di kerajaan A. Aceh, B. Batak, C. Riau, D. Banjar, E. Mataram. Dari namanya kalian mungkin sudah tahu. Mungkin nama Sisingamangaraja itu lebih kental dengan mungkin antara nama Batak atau nama Bali itu ya. Nah, Aceh tidak ada. Riau pun tidak ada, Banjar tidak ada. Ini kemudian Mataram ini juga tidak ada. Berarti perlawanan Sisingamangaraja 12 ini berasal dari kerajaan Batak. Ini memudahkan di dalam menjawab. Namun kalau kita telah lebih dalam, Sisingamangaraja ke-12 ini Raja Batak yang menentang kekuasaan Belanda. Karena apa? Satu, Belanda menguasai beberapa wilayah di Batak. Jadi seperti daerah Mandailing, Natal dan sebagainya itu dikuasai Belanda. Kemudian yang kedua, Belanda ingin membulatkan jajahan dari Sumatera sebelah selatan sampai sebelah utara, membulatkan jajahan. Nah, akhirnya Belanda ingin menguasai Batak.
Akhirnya Sisingamaraja ke-12 tidak mau mengambil kekuasaan itu, kemudian mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Meskipun akhirnya perlawanan ini pun juga dapat dipadamkan oleh Belanda. Jadi nomor 20 jawabnya B. Gitu guys.